Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini tepatnya kita berada di hari yang paling mulia dalam satu pekan, dalam satu minggu, Sayyidul Ayyam, hari Jum'ah, yang juga merupakan hari terakhir daripada Ayyam Tasyrik, hari-hari Tasyrik 13 Dzulhijjah. Kita masih mengumandangkan daripada takbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia, maka 3 hari Tasyrik ini 11, 12, 13 disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ayyaman ma'dudat. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah kemarin disebutnya ayyaman ma'lumat. Kemudian 11, 12, 13 disebut ayyaman ma'dudat. Apa makna ayyam ma'dudat? Bahwa 3 hari ini dikatakan juga oleh ulama ayyamut takbir, hari-hari kita bertakbir. Kita baca dari semenjak tanggal 11 kemarin, kemudian sampai hari ini, hari ke-13, terakhir nanti adalah sampai setelah sholat asar. Nah, ini takbirnya disebut takbir muqayyad, yang dibaca hanya setiap selesai sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita juga telah kembali duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan di hari Jumat ini menjadi tanda insyaallah Allah berikan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bekal kita, persiapan dan simpanan-simpanan, bekal-bekal yang bakal kita bawa. Apa itu? Pahala dari kebaikan-kebaikan kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita meninggal, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita isi waktu usia umur kita untuk banyak melakukan kebaikan, apalagi duduk di majelis yang paling mulia, yaitu majelis ilmu yang besar, begitu besar pahalanya, luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Wa yushtaratu li sidqin niyyah ay yakuna biha al-'amalu. Faman yatlubul ilma mathalan ويزعم أن نيته في تحصيله أن يعمل ويعلم فإن لم يفعل ذلك عند التمكن منه فنيته غير صادقة إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, dalam masalah niat, kita masih dalam fasal yang menjelaskan tentang tashihun niyah. Ya, kemarin di awal islahin niyah, perintah masalah niat adalah memperbaikinya, meluruskan dan membaguskan niat-niat kita. Selanjutnya, wa yushtaratu li sidqin niyah ay yakuna biha al-amal. Berbicara niat, kan ada niat-niat doang, niat-niatan, ada beneran. Maka kata Imam Haddad, dan disyaratkan untuk membenarkan niatnya. Jadi beneran tuh niatnya, kagak main-mainan. Bahasanya sekarang kagak ngomong doang, omdo gitu ya, ngomong doang. Li sidqin niyah ay yakuna biha al-amal. Maka dia harus diamalkan, artinya harus dipraktekkan, dilakukan, diwujudkan dengan perbuatan. Jangan cuma niat-niat doang. Niat sih ngorban. Dari 10 tahun yang lalu ngomong begitu aja. Tiap lebaran haji ketemu temennya, gue udah niat sih korban. Niat doang. Kalau emang niat, amalin, buktiin dengan perbuatan. Ya gimana? Mau nabung kek? Nah, ini udah habis nih lebaran haji. Buat tahun besok gimana? Kalau niat, duit kagak. Kalau tiba-tiba lagi lebaran haji kan 3,5, 3 juta kan kita belum tahu dapat ada kagak.
Nah, maka buktinya niat gimana? Nah, nabung. Serah ada mau nabung sendiri, apa yang ditabungin, ada panitianya. Nah, itu bagian dari sidqun niyah. Membenarkan niatnya apa? Nah, itu. Pasti kita semua ketika mendengar syariat kurban pengen berkurban. Tapi masalahnya ntar kalau lagi Idul Adha, duit belum tentu. Nah, ini dia. Untuk membenarkan, mewujudkan niat kita dari jauh-jauh hari, kita udah nabung. Ya. Belum sampai lebaran haji meninggal, dapat pahala berkorban. Oh, ya tapi mudah-mudahan pada panjang umur. Nah kan contoh, namanya model apa musim ambulan lagi pada lewat mulu. Ya. Oh, sok nggak tahu nih. Ya. Kelapek muda dibawa. Ya. Jadi untuk membenarkan niatnya harus diamalkan, diwujudkan, buktiin bahasa kita begitu. Ya. Apa aja itu tadi contoh tentang kurban. Karena kan pas banget selesai kurban, mungkin kemarin belum sempat berkurban karena besarnya berkahnya orang berkurban. Ayo kalau emang mau berkurban, nah, kita buktiin dengan kita mungkin ngumpulin ataupun menabung. Faman yatlubul ilma masalan wa yaz'umu anna niyyatahu fi tahsilihi ay ya'mala wa yu'allim. Maka dicontohkan, maka siapa yang menuntut ilmu, umpamanya masalan dia menuntut ilmu, ngaji, belajar, pesantren, sekolah-sekolah, ya, atau mendalami ilmu agama, dan dia wayaz'umu punya keinginan anna niyatahu bahwa niatnya dia itu dengan belajarnya dia, ngajinya dia, menuntut ilmunya dia, nanti apa? Ayyamal wa yu'allim. Kalau saya udah bisa, saya tahu ngaji tentang fikih, tentang sholat, saya amalin. Fa illam yaf'al dzalik, nggak taunya begitu dia tahu dia nggak amalin. Ya, memang penting juga dalam masalah kita menuntut ilmu, bukan sekedar kita hadir, tapi ada niat untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Baik itu perintah dari Al-Quran atau perintah dari hadis Nabi, atau juga yang sifatnya larangan, yang haram kita jauhin, yang makruh kita tinggalin juga. Nah, itu namanya niat di dalam mengaji. Kalau ada kebaikan insya Allah kita amalin yang sunnah, ya. Sampai zikir pun seandainya banyak, kayak kemarin tuh hari Arafah kita disuruh baca 1000 kata ulama paling bagusnya. Nggak bisa 1000 minimal 100, nggak bisa 100 10, nggak bisa 10 tendang aja tuh nolnya tuh, tinggal atur daripada kagak. Tapi alhamdulillah kemarin kita baca bareng itu jadi benteng, ya, yang mungkin nggak sempat lagi minimal udah baca 10 kemarin, ya, di Masjid Al-Hikmah itu 10. Nah, mungkin habis itu kan pada repot dah nyari ini, nyari tupat, nyari santen, ya, capek nggak sempat baca lagi tuh, ya, baca-bacaan kemarin alhamdulillah, ya. Nah, ini jadi artinya apa? Kita amalin, kita dengar nih satu perintah, amalan misalnya, ataupun sholat sunnah, ataupun sodakoh, biar kata cuman berapa ya, yang penting keluarin dah, ya, daripada kagak. Kata Nabi dalam hadisnya, an tu'ti qalilan khairun min an tumsikaha. Kau berikan sedikit lebih baik daripada kagak sama sekali. Kalau seandainya adanya cuma dikit, tapi bukan berarti bawanya dikit, ya. Ya, tapi kalau pas malah lagi bawanya segitu, ya udah, artinya tetap sedekah. Kenapa sih itu semua? Itu bagian dari mengamalkan ilmu. Jadi niatnya benar, diwujudkan, dibuktiin dengan amalannya. Itulah maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang luar biasa, yang banyak mendapatkan gelar.
Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika diurutkan dari sahabat-sahabat Nabi, beliau yang paling tinggi urutannya dari segi keafdalannya, dari segi keutamaannya. Kenapa? Banyak memiliki sifat-sifat istimewa dan karakter diri yang begitu luar biasa. Ada 4 kelompok yang sering kita sebut. Ini kelompok yang disebut di dalam Al-Quran, alladzina an'amta alaihim, kelompok yang kau beri nikmat ya Allah, kelompok yang kau ridhai ya Allah, minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin. 4 kelompok. Pertama, nabiyyin, para nabi, rasul. Sayyidina Abu Bakar bukan nabi, bukan rasul, maka nggak masuk di dalamnya. Ini yang dimaksud di dalamnya adalah para nabi dan rasul, khususnya apalagi nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya war rusul, pemimpin para nabi dan rasul. Nabiyyin was-siddiqin. Nah, masuklah Sayyidina Abu Bakar di sini. As-siddiqin, as-siddiq itu satu orang, as-siddiqan, as-siddiqin itu jamak, ya. Nabiyyin as-siddiqin. Apa siddiqin? Orang-orang yang benar dalam amalan dan niatnya. Niatnya benar, baik, amalannya buktinya benar, diwujudin. Tuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar disebut Sayyidus Siddiqin. Sayyidina Abu Bakar disebut pemimpinnya orang-orang siddiq. Dari semua orang-orang, khususnya dari kalangan para sahabat, apalagi ke bawah-bawahnya jauh. Dari kalangan para sahabat yang siddiqin, pemimpinnya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidus Siddiqin. Selain karena gelarnya juga itu As-Siddiq. Itu gelar As-Siddiq Nabi yang kasih langsung. Di antaranya pernah waktu Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah lagi naik gunung Uhud. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, berempat. Lagi naik gunung Uhud, So'ada Jabala Uhudin. Rasulullah naik berempat. Naik gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Bahasa kita mungkin gempa kali. Ya, gempa nggak berhenti-berhenti nih. Lumayan kalau gempa kan nggak pakai menit ya. Detik aja udah serem gitu. Apalagi sampai menit, na'udzubillah. Goyang tuh, bergetar tuh. Maka kata Rasulullah SAW, ya Uhud, uthbut, gitu. Wahai Uhud, diam. Fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Kata Rasulullah, ya wahai gunung Uhud, diam. Ya, yang goyang lagi, dah diam aja udah. Kenapa? Fa innama alaika nabiyyun, karena di atasmu ini ada nabi, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi, wasiddiq. Nah, itu dia. Rasulullah nggak nyebut nama Sayyidina Abu Bakar, tapi gelarnya wasiddiq. Di atasmu juga ada as-siddiq. Siapa? Sayyidina Abu. Ini kalimat langsung, gelar yang langsung diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa syahidan, dan 2 orang yang mati syahid. Oh, masih ada orang itu. Tapi Nabi udah kasih tahu nih, nasibnya ini begitu luar biasa, syahidan. Sayyidina Umar meninggal lagi sholat, syahid. Sayyidina Utsman meninggal di fitnah. Sayyidina Utsman bin Affan di fitnah, ya, sehingga dibunuh oleh pasukan yang dikatakan pasukan dari orang-orang yang keluar dari Islam. Itu yang disebut dengan Khawarij, ya, yang juga membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, itu 2 syahid. Di atasmu ada Nabi, ada Siddiq, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wa syahidan, dan orang yang disebut mati syahid, syuhada tersebut. Itulah Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Nabiyyin, ya, was-siddiqin. Jadi Sayyidina Umar gelarnya Sayyidus Siddiqin. Was-syuhada. Coba kita lihat dalam kalimat tadi aja tuh, waktu Nabi sebutin gunung, Sayyidina Abu Bakar nggak dimasukkan dalam kelompok, artinya syuhada, orang yang meninggal dibunuh sama orang kafir, musuh Islam, tapi disebut gelarnya Siddiq, ya. Wasyuhada. Nah,
Karena gelar syuhada, pemimpin syuhada bukan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tadi siapa? Pemimpin as-siddiqin, sayyidus siddiqin. Kalau syuhada siapa pemimpinnya? Itulah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal pada perang Uhud, yang dibunuh oleh Wahsy, yang dibelah dadanya, dimakan jantungnya sama Hindun. Sayyidina Hamzah bin Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga melihat kejadian yang terjadi pada diri Sayyidina Hamzah, begitu mengenaskan kematiannya, kesyahidannya, maka kata Rasulullah, Hamzah sayyidus syuhada yaumal qiyamah. Jadi gelar sayyidus syuhada dipegang oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Saya pengen juga tuh bawain perang Uhud. Ya, kalau kemarin waktu Ramadan enak tuh berturut-turut di Masjid Al-Khairiyah. Ya, perang apa kemarin? Perang Badar. Karena itu nyambung, Pak. Dendam dari perang Badar, kekalahan di perang Badar membara tuh. Orang-orang kafir Quraisy gabung sama orang-orang Yahudi untuk mengalahkan umat Islam, nyambung dalam perang Uhud itu. Ya, tahu kapan dah? Insyaallah Ramadan sampai kapan ya? Insyaallah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Syuhada. Jadi syuhada orang-orang yang pada mati syahid di medan perang melawan musuh-musuh Islam, dipimpin kata Nabi oleh Sayyidina Hamzah, bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Was-salihin. Nah, masuk lagi Sayyidina Umar di sini. Sayyidina Abu Bakar. Was-salihin, dan kelompok orang-orang saleh. Siapa itu? Gelarnya Sayyidina Abu Bakar juga. Disebutnya khairus salihin. Kalau tadi siddiqin, sayyidus siddiqin. Kalau salihin, khairus salihin, paling bagusnya orang-orang saleh ba'dal anbiya wal mursalin, setelah para nabi dan rasul. Setelah nabi dan para rasul, ada manusia yang paling soleh, bahasanya begitu. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, banyak gelar beliau yang begitu luar biasa. Saking begitu dekat dan sangat melekatnya kecintaan Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pokoknya fida'uhu, apa fida itu? Tebusannya, nyawanya itu, jaminannya nyawanya udah. Ini makanya kata ulama, kita penting belajar tentang sirah, belajar tentang sejarah. Setelah sejarah Rasulullah, ada sejarah tentang para sahabatnya Nabi yang punya sifat-sifat yang begitu luar biasa, berani, dan dengan sifat-sifat mulianya, kejujurannya, keberaniannya, sehingga bisa melekat dalam diri dan tubuh kita. Di antara sifat mulia daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga, ya, sampai ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, tidak ada sahabat yang begitu luar biasa berani menemani Rasulullah selain Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu memang Allah yang pilihin. Sehingga kata Nabi dalam hadisnya, beliau pernah berkata, "Lau kuntu muttakhidan khalilan, lakhtartu Abu Bakrin khalili." Jadi, kata Rasulullah, seandainya aku dibolehkan mengangkat kekasih, arti kekasih di sini orang yang sangat aku sayangi, orang yang sangat aku cintai, seandainya aku dibolehkan ada wahyu untuk perintah melakukan itu, maka aku angkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasihku. Arti kekasih di sini orang yang sangat kuat imannya, ya, dekat dengan Rasulullah SAW. Walakin huwa akhi wa sahibi. Tapi kata Rasulullah, beliau hanya sekedar saudaraku dan juga teman yang luar biasa. Artinya bukan khalil, bukan kekasih. Ini hadis ini menunjukkan, katanya, inilah, ya, menunjukkan dekatnya Rasulullah, kedua-duanya ini luar biasa udah, ya. Ini menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar pernah memberikan persaksian terhadap keistimewaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar adalah orang-orang pilihan kami.
sehingga beliau yang pantas untuk pertama menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kelompok yang disebut Al-Khulafa'ur Rasyidin. Sayyidina Ali juga pernah ditanya, siapa orang yang paling baik setelah Rasulullah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah ditanya, siapa orang yang paling baik setelah Rasulullah? Sayyidina Ali jawab, Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, hadis ini memberikan pernyataan, penjelasan, membantah orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa yang pantas sebenarnya setelah Rasulullah itu bukan Sayyidina Abu Bakar, tapi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ditanya langsung, siapa manusia terbaik setelah Rasulullah? Kata Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Maka Rasulullah SAW pernah berkata juga ketika menggambarkan keimanan Sayyidina Abu Bakar. Banyak keistimewaan Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah, seandainya imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditaruh di satu sisi, kemudian ditimbang dengan imanul khalaik, imannya orang lain, iman manusia-manusia lain selain beliau, sahabat lain, termasuk juga orang-orang beriman yang lain, dikumpulin imannya dalam satu di sini, timbang. Apa kata Rasulullah? La rajjahat imanu Abu Bakrin As-Siddiq. Pasti unggul, akan lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Subhanallah. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, datang orang-orang kafir kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah mendengar cerita bahwasanya Rasulullah baru pulang dari Baitul Maqdis sebelum subuh. Padahal semalam habis Isya masih ada di samping Ka'bah tuh Rasulullah. Begitu subuh, habis subuh cerita bahwasanya kata Rasulullah, aku baru saja pulang dari Baitul Maqdis. Ini orang-orang kafir yang nggak percaya, ceritanya mau menghasut Sayyidina Abu Bakar supaya nggak percaya juga apa yang dilakukan Rasulullah. Datanglah orang-orang kafir kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata orang-orang kafir Mekah, wahai Abu Bakar, itu temanmu berkata dia baru pulang dari Baitul Maqdis. Dah semalam masih ada. Apa jawabannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kalau beliau berkata baru pulang dari Baitul Maqdis, semalam masih ada, kemudian subuh bilang baru pulang dari Baitul Maqdis Palestina, perginya aja 40 hari, pulang pergi 80 hari, paling cepat 2 bulan. Kalau beliau berkata itu, maka sungguh aku orang yang pertama kali membenarkannya, meskipun beliau berkata baru pulang dari tempat yang lebih jauh lagi. Seandainya jangankan cuma Baitul Maqdis, seandainya beliau Rasulullah berkata cerita baru pulang dari tempat yang paling jauh dari Baitul Maqdis, aku orang yang pertama kali membenarkannya. Subhanallah. Ya, kata orang kafir, salah datang dah. Ya, kirain dia pro sama kita. Ya, nggak taunya emang luar biasa. Sehingga pernah juga Rasulullah SAW ketika lewat dengan sahabat lain berdua jalan melewati rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq begitu habis lewat rumahnya, sebelum lewat jauh Nabi berhenti. Kata Rasulullah kepada sahabat ini, dari dari rumah inilah nanti sekelompok, sekeluarga yang masuk surga duluan semuanya. Jadi masuk surganya nggak sendiri, tapi sekeluarga. Satu keluarga yang masuk surga duluan. Kalau semua kan masuk surga, tapi masuk surga duluan. Dari mana dimulai? Dari rumah ini. Itulah rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bukan keberaniannya doang. Sayyidina Abu Bakar itu yang harus kita contoh juga dikit-dikit. Sedekahnya, dermawannya. Kaya beliau karena tujar, seorang pedagang. Ya, pedagang yang sukses itu Sayyidina Abu Bakar. Dari mana kalau orang bertanya? Apa warisan? Kalau kita warisan kebun banyak kan gitu. Ya, mungkin ada juga yang usaha. Alhamdulillah. Ya, orang tua kita Naji Asib baru pulang katanya semalam dari Trenggalek, makanya beliau capek. Ya, anaknya WA. Jadi, mohon maaf, bapak belum bisa datang karena baru sampai dari Jawa Timur. Ya.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika awal-awal dakwah Rasulullah pun begitu banyak apa yang beliau berikan kepada Rasulullah untuk dakwah. Sampai di perang yang terakhir di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah wafat, kayak paham gitu. Artinya Rasulullah ini nggak lama udah bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikeluarin, dibawa semua, nggak tiga berapa Pak, semua hartanya. Kalau bahasa kita ATM-nya semua dikuras, kasih ke hadapan Rasulullah SAW. Habis sampai Nabi berkata, ya Abu Bakar, ini kau bawa semuanya untuk fisabilillah, apa yang kau tinggalkan untuk istri dan anakmu, kan gitu ya. Rupanya lihat Pak, kalau kita bawa semua duit kita, apa kata bini kita? Sok baik lo katanya ya. Nah, kita makan apaan tuh? Tapi saya mau bakar liatin, nggak ada yang komplain bininya. Makanya tadi pantas satu keluarga yang masuk surga duluan, mendukung semuanya, imannya luar biasa. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, taraktu lahumullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, aku telah tinggalkan untuk mereka apaan? Allah dan Rasulullah. Iman kepada Allah, iman kepada engkau Rasulullah. Apa? Percaya aja udah, ibadah kerjain. Ini orang tingkatan, makanya tingkatan keluarganya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tingkatan yang luar biasa imannya udah. Ya. Pokoknya kalau kita belum kelasnya, ya. Kita masih mikir duit sejuta kurangin cepet, tinggal 900. Banyakan mikir kita. Ya. Emang kelas gitu nggak apa-apa ya, ya. Ini sekedar nyuntuk, kita tahu kapan-kapan Allah kasih hidayah. Oh iya, tadinya nggak mau sedekah keluarin. Itu Sayyidina Abu Bakar aja duitnya habis, kan gitu. Kita nggak habisin, tapi minimal ada yang kita bawa, ya. Setiap ada acara pengajian ataupun ajakan-ajakan untuk melakukan kebaikan. Berapa jam 6? Ya cukup, insya Allah ya sedikit tentang sidqun niyah, kebenaran niat. Jadi bukan cuman ngomong, tapi dipraktekin, diamalin, dibuktiin, ya. Insyaallah ya, Jumat depan kemarin juga saya telepon Andri, ya. Insyaallah di Musola Al Akbar, ya, di Musola Al Akbar Jumat besok, Jumat depan, ya. Kemudian Senin tetap di Masjid Al Hikmah, ya. Takutnya ada yang kena isu, tahu isu? Malam takbiran tuh Masjid Al Hikmah didatengin Kapolsek. Nah, memang fotonya ada. Apaan dulu masalahnya kan gitu. Jadi saya lagi di luar parkiran tuh malam takbiran ada Ustaz yang Ustaz Agus atau Ustaz Komar. Saya lagi nelpon, mobil lewat santai, nggak pengen ke masjid itu dari arah sono. Lihat saya lagi di luar kali, ngalamin putar balik. Nah, gitu. Jadi emang bukan pengen ke situ, ya kan? Ketemu saya masuk dah, Zat ada polisi, kita belum tahu tuh Kapolsek, ataunya baru, ya, iya, Endang, ya udah, sambut aja dah, sambut kita, jangan kita pelototin, sambut aja udah, emang saudara kita juga, masuk, datang sama sopir, Sakur tuh, sama intelnya, masuk Pak, ya emang takbirannya, gitu sih, emang keluar-keluarmu tuh, emang speaker sih. Jadi sebenarnya nggak masalah, ya takbiran speaker ini jadi jangan pakai dalam doang, udah syiar semua udah, ya pejabat, aparat semuanya nggak masalah, ya ketika kita tanya nggak masalah mereka. Nah, dadang tuh, saya nggak tahu tuh Kapolsek, ya. Ini Bapak siapa ini? Anggota apa komandan? Saya nggak tahu kan. Saya Kapolsek, gitu. Oh Kapolsek, saya bercandain aja, nggak ada tulisannya sih, saya nggak tahu jadinya. Coba tulisin Kapolsek begitu ya. Ya silakan minum Pak. Datang mau ngapain? Ya, ngobrol aja udah, ngobrol tentang dirinya, memperkenalkan diri. Saya bilang saya dulu dekat sama Pak Sujarwo, ya. Jarwo sering kemari, sholatnya sering kemari, sering ke rumah juga. Oh iya dia satu letting tuh dalam pendidikannya, sekolahnya sama saya. Tinggalnya juga daerah Pamulang juga. Ngobrol panjang, hampir setengah jam. Kagak ngomongin nanyain Idul Adha. Fotonya nyebar katanya. Ustaz Fahmi didatengin terkait pengajian Senin. Wah. Makanya saya mau bilang Senin tetap ngaji, ya. Habis setengah jam baru nanya dah, sekedar Zat, besok bikin nggak sini? Alhamdulillah, Pak Kapolsek kita bikin. Ya pokoknya prokes aja dah katanya. Beres, saya bilang begitu.
Ya, udah. Apa ngobrol ngalor ngidul lagi udah. Nah, kemarin juga di Pancoran saya lagi masih taubah ngontrol penyembelihan hewan kurban banyak banget. Datang Pak Lurah, ya, Pak Lurah Pancoran. Belum pernah ketemu mang, tadinya japrik-japrikan doang. Ya, nggak ada masalah. Ngobrol-ngobrol masalah COVID, ya masalah itu ya. Dia nggak strengin, nggak ngelarang di situ. Saya bilang, saya coba pancing. Pak Lurah di sini pengajian jalan terus, alhamdulillah. Dia nggak nanya, saya ngomong aja. Ya, pengajian jalan terus, alhamdulillah jamaah banyak. Nah, karena apa Pak Lurah? Ini bagian dari daf'ul bala, tolak bala. Kalau orang datang ke masjid, itu sesuai hadis qudsinya Allah. Bala hilang, musibah hilang. Apa katanya? Iya Zat, emang begitu katanya. Terus saya juga pengen apa? Ntar nih, kalau bisa habis asar, nih sekampung ini nih, kata Lurah Pancoran, musola masjid kita anjurkan habis asar, misalnya apa? Tiap hari Kamis habis asar baca surah Yasin dengan niat supaya dihilangkan bala dan musibah. Serentak tuh semuanya. Ya, saya bilang atur aja dah Pak Lurah, terus kita tinggal ngikutin doang. Jadi apa artinya? Kadang ada pengurus masjid musola ada ketakutan aja. Ya. Ustaz Amir tuh kan main, ya. Ali Koya besok ngaji, bilangin mana orangnya? Agak ada. Jangan ketakutan, ya. Mereka itu nggak apa-apa, iya. Jadi jangan libur, dikit-dikit libur. Saya takutnya ini pengurus, kata Allah apa? Waman adzlamu mimman mana'a masajidallah. Siapa orang yang paling zalim selain orang yang mencegah untuk datang ke masjid? Ini jamaah pada mau ngaji, pada mau sholat. Nah kalau ditutup, kalau dilarang, takutnya itu pengurus zalim. Maka saya dari Al-Hikmah juga nggak pakai tutup. Kenapa? Ya saya takut zalim. Kalau ngelarang, kalau mau ngelarang, misalnya nih dari aparat duduk di situ sendiri, ngelarang sendiri dah. Ya kata Ustaz Amir begitu, tongkrongin. Ya jangan kita yang ngelarang. Pengajian jalan terus. Kalau mau ngelarang pengajian, bapak datang subuh-subuh nongkrong di atas. Kita jangan ngelarang, karena itu dilarang di dalam Al-Quran. Siapa orang yang paling zalim selain orang yang mencegah orang untuk datang ke masjid? Ngapain? Untuk berzikir di dalamnya. Ya, ini ada pencerahan buat kita. Kadang kita masih ngendok-ngendok takut speaker, pakai speaker luar. Karena tadi saya bilang mereka pejabat aparat pun tidak bermasalah. Ya, insyaallah mudah-mudahan menjadi kuat iman kita. Kita contoh para sahabat Rasulullah dan menjadi mantap keyakinan dan amalan-amalan kita. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Janniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.